semuanya, kami dari kelompok 4 kelas L2 mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Di sini kami ingin memaparkan identifikasi pembangunan negara Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Saya Raisalani Aprilia. Saya ingin memperkenalkan dulu. Saya Putri Nurul. Saya Ridwan Rahman. Saya Putri Nabila. Saya Putri Adina. Saya dari Natola. Oke, baik. Di sini kami akan langsung ke intinya saja, yaitu identifikasi pembangunan negara Indonesia. Oke, jangan lupa ditonton. Identifikasi tahap pembangunan Indonesia. Berdasarkan pembagian tahap pembangunan, terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama ada manufaktur atau pemerintah, tahap kedua ada peran swasta dan pemerintah, tahap ketiga ada yang namanya kesejahteraan sosial atau SDM atau biasa disebut dengan social welfare. Oke, Indonesia saat ini paling tepat ditempatkan di tahap 2, yaitu peran swasta dan pemerintah. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sangat mengandalkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, baik dalam hal investasi, infrastruktur, ataupun pengembangan industri manufaktur dan jasa. Berdasarkan berbagai indikator ekonomi dan sosial, Indonesia saat ini masih berada pada tahap kedua, yaitu sebagai negara berkembang. Pendapat per kapita Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 4.960 US dollar yang masih berada dalam kategori negara berpendapat menengah menurut klasifikasi Bank Dunia. Sumbernya dari Antara News tahun 2024. Selain itu, ketimpangan industri pendapatan masih menjadi tantangan tercermin dari Indeks Gini Indonesia yang berada di angka 0,388 dan kelapa sawit yang menunjukkan bahwa sektor industri berbasis inovasi belum menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sumbernya dari Financial Times 2023. Pemerintah pun masih gencar membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol, pelabuhan, serta proyek pemindahan ibu kota negara IKN yang menjadi ciri khas negara yang sedang dalam proses pembangunan. Berikutnya saya akan menjelaskan bukti Indonesia itu berada pada tahap 2, yaitu pemerintah dan swasta. Yang pertama, peningkatan peran sektor swasta. Pemerintah secara aktif mendorong sektor swasta untuk berperan lebih besar dalam pembangunan. Terbukti dari besarnya kontribusi investasi swasta dalam proyek-proyek nasional. Misalnya selama Pelita 4. Sektor masyarakat seperti swasta, BUMN, pemerintah daerah, dan koperasi. Mereka menyumbang 46,5% dari total investasi nasional. Yang kedua, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam infrastruktur. Proyek-proyek strategi seperti pembangunan jalan tol, bendungan, pembangkit listrik, dan fasilitas publik lainnya melibatkan investasi dan kerjasama antar pemerintah dan swasta. Hal ini meningkatkan konektivitas daya saing dan membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, kebijakan pro-bisnis. Pemerintah memberikan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif, dan mempermudah perizinan untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan nasional. Yang keempat, transformasi industri manufaktur. Industri manufaktur menjadi motor penggerak ekonomi, didukung oleh adopsi teknologi dan partisipasi swasta dalam rantai pasar global. Pemerintah juga berupaya mengatasi middle income trap dengan memperkuat sektor ini. Dan yang terakhir, pendanaan pembangunan dari APBN dan swasta. Sumber dana pembangunan berasal dari kombinasi antara APBN atau APBD dan investasi swasta. Hal ini menunjukkan sinergi antara kedua sektor dalam membiayai pembangunan. Materi yang selanjutnya yaitu status Indonesia negara berkembang. Walaupun WTO sempat mengklasifikasi Indonesia sebagai negara maju dalam konteks perdagangan secara umum dan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,718 di bawah standar negara maju yang umumnya di atas 0,8. Teori pembangunan yang relevan untuk Indonesia sebagai negara berkembang yaitu yang pertama, teori modernisasi atau Rostock. Di sini negara berkembang harus melewati tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan modernisasi lembaga sosial. Yang kedua itu ada teori ketergantungan. Di sini negara berkembang sering terjebak dalam struktur ekonomi global yang eksploitatif sehingga perlu memperkuat kapasitas domestik dan mengurangi ketergantungan pada negara maju. Dan yang ketiga itu teori pertumbuhan endogen atau Lucas dan Bonner. Di sini, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pihak-pihak yang mendukung pembangunan di Indonesia. Yang pertama, pemerintah dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah berperan penting dalam menyediakan infrastruktur dan mengelola anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Yang kedua, sektor swasta. Sektor swasta berinvestasi di berbagai bidang seperti manufaktur, infrastruktur, dan jasa, menjadi penggerak utama roda perekonomian. Mereka juga mendukung pengelolaan aset negara dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat ikut berperan melalui partisipasi sosial, pengembangan sumber daya manusia, hingga menciptakan berbagai inovasi. Yang keempat, lembaga internasional. Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB memberikan dukungan teknis serta pendanaan demi kelancaran pembangunan. Bukti pendukung tahap 2, peran swasta dan pemerintah. 1. Kontribusi investasi swasta dalam pembangunan nasional mencapai hampir 50% pada periode tertentu. Kedua, proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, pelabuhan melibatkan pembiayaan campuran APBN dan swasta. Yang ketiga, pemerintah aktif menciptakan iklim investasi yang ramah dan pro-bisnis. Yang keempat, industri infrastruktur nasional semakin terintegrasi dengan rantai pasar global berkat peran swasta. 5. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya didorong oleh belanja pemerintah, tetapi juga investasi dan inovasi swasta. Rekomendasi untuk peningkatan pembangunan tahap 3 yang pertama, fokus pada APBN dan peningkatan SDM, perlu investasi lebih besar pada pelatihan, vokasi, dan kesehatan agar kualitas SDM meningkat dan siap menghadapi tantangan ekonomi global. 2. Terluas perlindungan sosial, tingkatan cakupan jaminan sosial, kesehatan, dan pelindungan tenaga kerja agar pembangunan lebih inklusif. Yang ketiga, dorong inovasi dan teknologi, fasilitas riset pengembangan dan adopsi teknologi baru di sektor jasa dan industri. Yang keempat, berbuat tata kelola dan transparansi, pastikan tata kelola pembangunan yang lebih bersih dan transparan agar investasi lebih efektif. Yang kelima, kolaborasi multisektor, libatkan lebih banyak pihak termasuk masyarakat sipil dan dunia pendidikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan dua poin penting, yaitu peluang atau opportunities dan persentase sumber. Berdasarkan data, pendanaan pembangunan nasional saat ini masih didominasi oleh APBN atau APBD, menyumbang sekitar 50-60%. Sementara untuk sektor swasta yaitu menyumbang sebesar 40-50%, khususnya dari sektor manufaktur, infrastruktur, dan jasa. Sumber lainnya seperti pinjaman luar negeri dan hibah dari lembaga internasional hanya menyumbang sebesar 5% sampai 10%. Nah, ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dan swasta sangat krusial dalam menopang pembangunan. Kesimpulannya, Indonesia sedang berada dalam tahap pembangunan yang pemerintah dan swastanya sangat dominan. Untuk naik ke tahap pembangunan selanjutnya, Indonesia perlu memperkuat investasi di bidang SDM, memperluas perlindungan sosial, serta meningkatkan inovasi dalam tata kelola pembangunan. Kombinasi pendanaan APBN dan investasi swasta akan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia maju. Sekian dari kelompok kami.